Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ya untuk teman-teman semua dengan tema yaitu promosi kesehatan dan pengkajian kebutuhan serta masalah untuk modul pendidikan kesehatan masyarakat. Oke, baik, kita belajar bersama ya, siapkan alat tulis ataupun media lainnya. Kita mulai ya. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai konsep promosi kesehatan, berikutnya tujuan promosi kesehatan, yang ketiga ruang lingkup dan prinsip promosi kesehatan, yang keempat adalah metode promosi kesehatan, yang kelima pengkajian kebutuhan promosi kesehatan, dan yang terakhir adalah rancangan dan evaluasi promosi kesehatan. Oke, yang pertama kita bahas tentang konsep ya, bagaimana konsep promosi kesehatan. Kita awali dulu ya, kita ulas sejarah singkat bagaimana munculnya ya, istilah promosi kesehatan. Yang pertama sebelum tahun 1965 itu muncul istilah pendidikan kesehatan. Ya, dulu diawali dengan istilah pendidikan kesehatan yang mana di tahun tersebut pendidikan kesehatan ini bertujuan hanya sebagai pelengkap pelayanan kesehatan dan sasarannya adalah sasaran individu. Yang masih individu-individu yang menjadi sasaran pendidikan kesehatan. Berikutnya dilanjutkan di tahun 1965 sampai 1975. Ya, di tahun tersebut sasarannya sudah mulai berkembang, yaitu bukan lagi ke individu, tetapi sudah mulai ke masyarakat. Dan masih juga tetap dilaksanakan secara individu, tetapi sudah meluas sampai ke masyarakat. Berikutnya di tahun tersebut juga sudah meningkat tenaga profesional melalui program Health Education Service atau disingkat dengan HES. Dilanjutkan di tahun 1975 sampai 1985 ini muncul istilah penyuluhan kesehatan yang mana sudah diperkenalkannya dokter kecil di UKS sekolah dasar. Pada tahun tersebut kalau dulu dinamakan dengan Departemen Kesehatan ya, atau kita singkat dengan Depkes. Kalau sekarang dinamakan dengan Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Dulu dinamakan dengan Depkes. Ini aktif membina masyarakat. Posyandu ya juga sudah mulai terbentuk di tahun 1975 sampai 1985. Pemberian informasi juga sudah mulai berkembang ya, pemberian informasi khususnya mengenai kesehatan sudah dilakukan melalui media. Namun dengan usaha yang dilakukan ya melalui penyuluhan kepada masyarakat dengan bantuan media, tetapi perubahannya sangat lamban. Jadi dilakukan oleh masyarakat. Lalu di tahun 1984 WHO ini mencetuskan istilah promosi kesehatan ya, yang mana dengan istilah tersebut harapannya tidak hanya menjadikan adanya perubahan perilaku, tapi juga menghendakinya adanya perubahan lingkungan dan adanya peningkatan kemampuan hidup sehat masyarakat secara menyeluruh. Berikut di tahun 1985 sampai 1995 ini dibentuk Direktoral Peran Serta Masyarakat yang mana bertujuan untuk penyebaran informasi, promosi kesehatan, dan juga bertujuan untuk menjadikan perubahan perilaku khususnya di bidang kesehatan. Di tahun 1986 ini adanya Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa, Kanada, dan melahirkan Piagam Ottawa ya, yang mana di dalam Piagam Ottawa itu terdapat prinsip-prinsip promosi kesehatan. Yang pertama adalah membangun kebijakan publik yang sehat, yang kedua menciptakan lingkungan yang mendukung, yang ketiga memperkuat aksi masyarakat, berikutnya mengembangkan keterampilan pribadi dan reorientasi layanan kesehatan. Berikutnya di tahun 1995 sampai sekarang promosi kesehatan ini masih terus gencar ya dilakukan. Namun di tahun 1995 sampai sekarang promosi kesehatan itu bukan hanya untuk mobilisasi massa, namun juga sebagai kemitraan dan politik kesehatan. Promosi kesehatan ini
mencakup adanya perubahan kebijakan, yang mana perubahan kebijakan tersebut yang akan mendukung perubahan sistem atau faktor lingkungan kesehatan yang lebih menyeluruh. Promo kesehatan adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga masyarakat itu mau dan mampu memelihara serta meningkatkan kesehatan mereka, ya, baik dari perilaku maupun juga lingkungan kondusif yang bertujuan untuk kesehatan. Menurut WHO dan juga dari Piagam Ottawa, ini kita dapat simpulkan bahwa pengertian dari promosi kesehatan adalah masyarakat menjalankan perilaku yang menguntungkan kesehatan, baik berupa perilaku pencegahan dan pemeliharaan kesehatan, perilaku memilih dan memperbaiki lingkungan, maupun perilaku penggunaan pelayanan kesehatan, bahkan perilaku yang berkenaan dengan aspek genetika dan kependudukan. Jadi keseluruhan, ya, bukan hanya bagaimana perubahan perilaku di bidang kesehatan, tetapi juga bagaimana perilaku untuk memperbaiki dan juga menciptakan lingkungan yang sehat. Yang kedua adalah kita bahas mengenai tujuan promosi kesehatan. Tujuan promosi kesehatan pada dasarnya itu merupakan visi dari promosi kesehatan itu sendiri, yaitu menciptakan ataupun membuat masyarakat yang pertama adalah masyarakat yang mau dan mampu melihara serta meningkatkan kesehatannya. Yang kedua adalah masyarakat yang mau dan mampu mencegah penyakit. Yang ketiga adalah masyarakat yang melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Yang keempat adalah masyarakat yang mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Ini adalah tujuan dari promosi kesehatan. Sedangkan menurut WHO, promosi kesehatan itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umumnya adalah mengubah perilaku individu ataupun masyarakat di bidang kesehatan, dan tujuan khususnya adalah menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Menolong individu agar mampu secara mandiri ataupun berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai hidup sehat. Dan yang ketiga adalah mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Ini untuk tujuan promosi kesehatan menurut WHO, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Berikutnya adalah ruang lingkup dan prinsip promosi kesehatan. Ruang lingkup promosi kesehatan ini secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan itu kita ambil, ya, ruang lingkupnya. Berikutnya adalah perilaku. Yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah faktor genetik yang diperluas nantinya menjadi faktor kependudukan. Sedangkan berdasarkan area masalah, ya, ruang lingkup promosi kesehatan ini berbagai ideologi dari kesehatan dan penyakit, ya. Contohnya adalah kesehatan pada ibu hamil, kesehatan pada anak, kesehatan pada lansia, ya, manula, kesehatan bagi anak-anak kecil, begitu, terus penyakit, ya, penyakit yang menular atau yang tidak menular, kecelakaan dan bencana, dan kesehatan mental. Nah, ini beberapa ruang lingkup berdasarkan area masalahnya, ya. Kita ambil bagaimana topik yang akan kita bahas, apakah mengenai kesehatan ibu, ya, kesehatan anak, disesuaikan juga dari sasaran, ya, sasaran promosi kesehatan. Berikutnya adalah prinsip-prinsip promosi kesehatan. Nanti ada 4 poin, ya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip promosi kesehatan. Pertama, berfokus pada masyarakat. Kita harus berfokus pada nilai-nilai, ya, keyakinan yang dianut di suatu masyarakat, maupun kemampuan kognitif dan gaya belajar. Ada orang atau masyarakat yang senang dengan belajar mendengarkan, atau ada juga masyarakat yang lebih senang dengan praktik secara langsung. Nah, kita harus mengobservasi terlebih dahulu, ya, agar nantinya ketika melakukan promosi ataupun penyuluhan kesehatan, kita akan mendapatkan tujuan, ya, tujuannya tercapai, begitu. Oke, berikutnya adalah bersifat menyeluruh dan utuh. Kita memberikan promosi kesehatan secara menyeluruh, ya, harapannya tidak hanya memberikan materi di permukaan saja, tetapi secara menyeluruh, ya, yang bukan hanya berfokus pada topik-topik keluarnya saja, tetapi secara menyeluruh, secara
general ya, kita ulas, kita berikan penyuluhan. Oke, berikutnya adalah prinsip negosiasi. Jadi kita bersama-sama ya, baik antara yang memberikan penyuluhan, yang melakukan promosi kesehatan maupun masyarakat ya, harus sama-sama ya melakukan perencanaan dan juga mengetahui apa yang harus dilakukan ya, sama-sama diketahui dan apa yang perlu penting untuk diketahui itu harus direncanakan, harus dinegosiasi bersama-sama ya, bukan hanya satu pihak yang merencanakan. Berikutnya adalah prinsip interaktif, yaitu proses dinamis ya dan yang melibatkan masyarakat secara aktif, harus saling belajar. Perlu diperhatikan terkait prinsip interaktif, yaitu adalah faktor pendukung yang bagaimana kesiapan kita dalam melakukan promosi kesehatan, umpan baliknya, harapannya tadi bukan hanya satu pihak saja, tetapi kita saling belajar ya, bagaimana respon dari masyarakat. Jangan hanya masyarakat datang terus duduk diam gitu saja, tetapi juga harus ikut aktif untuk belajar. Berikutnya adalah materinya yang harus disiapkan dengan baik, waktunya juga harus sesuai begitu. Berikutnya adalah faktor penghambat. Bagaimana faktor emosi, faktor fisik atau psikologis ya. Kondisi fisik misalkan jangan yang kita berikan penyuluhan kepada orang-orang yang sakit atau dalam kondisi tidak fit ya, nantinya tujuannya tidak tercapai. Berikutnya adalah proses promosi kesehatan itu sendiri ya, baik dari persiapan, pembukaan, pelaksanaan maupun penutup harus direncanakan dengan sebaik mungkin ataupun sematang mungkin, dan karakteristik dari perilaku belajar. Maka sebelum kita melakukan promosi kesehatan harus kita observasi terlebih dahulu ya, jangan tiba-tiba langsung datang ke lingkungan atau kelompok masyarakat tertentu lalu kita melakukan ceramah, nah itu tidak akan tercapai ya. Oke, berikutnya adalah metode promosi kesehatan. Nah, ini kita bahas bagaimana promosi kesehatan itu dilakukan dan bagaimana metode yang tepat. Oke, metode promosi kesehatan itu antara satu kelompok ataupun dengan individu ataupun secara massal itu berbeda ya. Jadi kita bagi metode promosi kesehatan itu secara individual atau perorangan, yang kedua adalah metode berkelompok, yang ketiga adalah metode massa. Untuk metode individual atau secara perorangan ini nanti kita pendekatannya secara berbeda ya. Jadi jika secara individual atau perorangan ya, ini dilakukan dengan bimbingan ataupun penyuluhan dan secara interview. Yang pertama adalah bimbingan dan penyuluhan. Cara ini dinilai lebih intensif ya, apa yang dihadapi oleh masyarakat atau kelompok individu dapat digali dan kita harapkan dibantu penyelesaiannya secara eksklusif ya, secara intens. Masyarakat nantinya ketika dilakukan secara bimbingan dan penyuluhan itu akan secara sukarela dan harapannya dapat mengubah perilaku. Berikutnya adalah secara interview atau wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui masyarakat apakah memiliki kesadaran dan informasi yang diberikan. Ya, harapannya dapat mengubah perilaku dan adanya perubahan yang lebih baik ya, dan juga menggali informasi secara mendalam terhadap kelompok individu ataupun secara perorangan. Oh, ini secara individu ya, perorangan. Oke, berikut adalah secara kelompok. Ya, kelompok ini nanti dibagi menjadi dua, kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar jika peserta penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan lebih dari 15 orang. Ya, metode yang tepat adalah dengan metode ceramah. Berikutnya adalah kelompok kecil. Nah, kelompok kecil jika pesertanya adalah kurang dari 15 orang. Hal yang dilakukan yaitu dengan metode diskusi, dengan brainstorming, dengan role play. Ya, hal ini bisa dilakukan jika pesertanya kurang dari 15 orang. Oke, jadi terkait diskusi kelompok ya, diskusi kelompok nanti jika dilakukan ya, meskipun kelompoknya kurang dari 15 orang ini bisa dilakukan secara kelompok juga ya. Oke, terus berikutnya adalah melakukan brainstorming. Nah, brainstorming ini nantinya
bisa diawali dengan dibahas adanya suatu kasus ya, kita pancing untuk menstimulasi bagaimana tanggapan dari peserta tersebut. Prinsipnya untuk brainstorming itu kurang lebih sama seperti metode diskusi kelompok, bedanya adalah pada permulaan. Jadi pemimpin kelompok itu akan memancing dengan satu masalah. Ya, ada topik terlebih dahulu yang akan dibahas, dan nantinya jika sudah dipancing ya membahas satu masalah, nantinya adalah tiap-tiap peserta itu akan memberikan jawaban ataupun tanggapan ya terkait masalah yang dihadapi. Tanggapan ataupun jawaban-jawaban tersebut akan ditampung dan ditulis dalam bentuk flipchart ataupun papan tulis. Sebelum nantinya semua peserta mencurahkan pendapatnya tidak boleh dikomentari oleh siapapun. Baru setelah semua anggota dikeluarkan pendapatnya, tiap anggota boleh mengomentari dan nantinya akan diambil suatu kesimpulannya untuk mengakhiri diskusi tersebut. Oke, berikutnya adalah role play. Ya, role play ini istilah lainnya adalah memainkan peran. Dalam metode ini, beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan perannya. Misalkan sebagai dokter puskesmas, sebagai perawat, sebagai bidan, dan sebagainya. Sedangkan anggota yang lain itu dijadikan sebagai pasien ataupun anggota masyarakat. Mereka tersebut akan memperagakan misalnya bagaimana interaksi ataupun berkomunikasi sehari-hari dalam menjalankan tugas. Oke, berikutnya adalah metode massa. Nah, metode massa ini ditunjukkan kepada masyarakat yang sifatnya lebih banyak, lebih luas, massa atau secara publik. Dilakukan ya antara lain dengan ceramah umum atau public speaking. Misalkan pada acara-acara tertentu ya di Hari Kesehatan Nasional ya, Menteri Kesehatan atau pejabat kesehatan itu melakukan pidato di hadapan masyarakat ya untuk menyampaikan pesan-pesan tentunya berkaitan dengan kesehatan. Berikutnya adalah pidato atau diskusi. Nah, ini bedanya adalah pidato atau diskusi tersebut melalui TV ataupun radio sebagai bentuk promosi kesehatan massa. Berikutnya bisa ditulis di majalah, di koran, di artikel ya mengenai kesehatan juga. Berikutnya adalah memasang billboard di pinggir jalan, menggunakan spanduk, menggunakan poster ya, contohnya misalkan ayo ke posyandu. Nah, mungkin teman-teman juga sering melihat ya bagaimana pesan-pesan kesehatan yang dipasang di pinggir jalan maupun tempat-tempat strategis yang bisa dilihat oleh masyarakat secara umum. Oke, berikutnya kita bahas bagaimana pengkajian kebutuhan promosi kesehatan. Kita harus terlebih dahulu memahami konsep dasar kebutuhan promosi kesehatan. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan manusia itu sendiri. Yang kedua, menentukan tujuan promosi kesehatan. Yang ketiga adalah proses pengkajian promosi kesehatan. Menentukan kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini diidentifikasi dari yang pertama adalah ruang lingkupnya. Yang kedua, reaktif atau proaktif ya masyarakatnya, terus menempatkan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu dan kita perhatikan bagaimana pendekatan promosinya. Mengenai ruang lingkupnya bisa secara umum ya, masyarakat secara umum ataupun secara individu. Berikutnya kita perhatikan apakah masyarakatnya reaktif atau proaktif atau tidak, dan sebagainya ya. Dan juga kita perlu memperhatikan bagaimana pendekatan promosi yang tepat jika sasarannya memiliki karakteristik yang khusus begitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar menentukan bagaimana promosi yang tepat untuk sasaran tersebut. Berikutnya adalah menentukan tujuannya. Kita harus penting menentukan apa sih tujuan kita melakukan penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan ya. Harapannya kan mengubah perilaku, mengubah gaya hidup ya, dan juga mengubah keseluruhan ya bagaimana lingkungan masyarakat lebih sehat ya.
baik itu lingkungannya, tempat tinggalnya, perilakunya, agar sehat secara utuh, sehat jasmani, rohaninya, itu secara keseluruhan itu dalam keadaan sehat. Seperti itu harus diperhatikan tujuannya. Ya, tujuannya apa? Agar masyarakat misalkan pentingnya gaya hidup yang bersih dan sehat, atau pentingnya menghindari merokok, ya, pentingnya melakukan olahraga dan sebagainya. Kita harus tentukan tujuannya apa, tujuannya yang tepat ya untuk kelompok sasaran yang tepat juga. Berikutnya adalah bagaimana proses pengkajian promosi kesehatan. Ya, untuk pengkajian ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Yang pertama adalah apa yang ingin saya ketahui. Jadi kita melontarkan pertanyaan kepada masyarakat ya. Apa yang ingin saya ketahui? Ya sebetulnya apa yang ingin masyarakat ketahui. Berikutnya mengapa? Mengapa saya bisa menemukan informasi ini? Ya. Terus bagaimana bisa menemukan informasi ini? Dan yang terakhir adalah apa yang akan saya lakukan dengan informasi ini. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti kita akan mengetahui kebutuhan individu. Oh, saya perlu mengetahui bagaimana hidup yang sehat ya, dengan menghindari merokok, dengan melakukan kegiatan olahraga yang rutin, ya, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan sebagainya. Berikutnya adalah riwayat komunitas, ya. Apakah komunitas tertentu itu misalkan memang rutin atau sering melakukan istilahnya begadang malam misalkan, atau riwayat komunitas bapak-bapak suka merokok. Nah, itu harus diperhatikan ya, riwayat komunitas ya, komunitas yang ada di masyarakat tersebut. Berikutnya adalah pandangan masyarakat. Apakah masyarakat memang menginginkan dilakukan kegiatan tersebut, atau masyarakat enggan untuk dilakukan penyuluhan kesehatan. Ya, contohnya ya di daerah ya di Jawa Tengah, mungkin kalian juga tahu ya, ada daerah penghasil tembakau gitu. Yang mana tembakau itu sebagai mata pencaharian ya, mata pencaharian untuk kehidupan sehari-harinya, yang mana juga pasti tidak akan lepas dengan merokok itu sendiri ya, dengan tembakau itu. Jadi tembakaunya digunakan untuk mata pencaharian, dan memang di keseharian bapak-bapak tersebut juga melakukan kegiatan merokok. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya, apakah kita tepat ya melakukan promosi kesehatan dengan mengedukasi bahayanya merokok dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan ya. Memang itu suatu tantangan ya. Harapannya kita mengedukasi bahayanya merokok dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, apakah masyarakat ikut serta atau enggan atau tidak dengan adanya kalian di situ. Jadi perlu diperhatikan bagaimana pandangan masyarakat ya. Terus berikutnya adalah didapatkannya data epidemiologi ya, data sosial, data ekonomi, data perilaku masyarakat secara menyeluruh. Itu didapatkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tersebut. Jadi harus dikaji, harus dilakukan observasi terlebih dahulu ya, yang tepat, yang sesuai, agar nantinya promosi kesehatan itu bisa tercapai. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga nantinya lancar semua dalam melaksanakan ujian blok ya, khususnya di modul PKM maupun di modul lainnya. Semoga lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sebelum kita akhiri, semoga apa yang sudah disampaikan ya, baik dari saya maupun dari Bapak Ibu yang lain, bisa menjadi bekal kalian ke depannya, khususnya untuk ujian besok ya, dan bekal untuk di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada materi yang kurang sesuai. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.